Ya kita tentu mendukung kan, beliau juga ingin kan dapatkan banyak keterangan kan, kita kan lebih tahu apa yang terjadi juga. Ya jadi kita ngomong aja gitu. Ada permintaan, ada data atau apa yang diminta dari penyidik Pak? Itu udah penyidik udah minta dari sebelumnya. Jadi cuma soal. Kalau Bapak sendiri diperiksa gimana Pak? Ya harus siap dong. Kan kita mesti bantu supaya seterang-terangnya kan. Itu yang saya bilang kan, saya kira Pak Haji Lulung semua juga pasti senang. Supaya bisa terungkap lah, ini kan uang besar. Ini uang melebihi namanya uang Hambalang atau uang Bank Senturi ini sebetulnya kalau kita hitung-hitung gitu besar. Ya kalau maksudnya kalau pokir tiap tahun cair 4-5 triliun kan lumayan kalau ada faktor penyimpangan. Berapa tahun? Ya, saya nggak tahu. Pokoknya kita dukung aja lah pasti. Pak Barreskrim kita udah beruntung ada kabar reskrim yang berani kan. Ini udah bersih, udah bagus. Ya, kita lanjutkan perbincangan masih dengan Mas Firdaus Ilyas dari ICW. Mas Firdaus tadi dikatakan kalau membandingkannya kemudian dengan Senturi dan Hambalang, tetapi yang mungkin menjadi kekhawatiran saat ini adalah jangan sampai seperti Hambalang hanya berhenti di kemudian pejabat membuat komitmen, tetapi kita tahu bahwa seharusnya korupsi dengan nilai sebesar ini ada otaknya, dan apakah ini Anda bisa optimis kita akan bisa membongkar sampai ke otaknya? Iya, pertama kalau kita lihat misalnya kalau kita bicara dalam kasus Hambalang kan ternyata kan kasusnya tidak hanya misalnya vendor, PPK, tapi juga mulai elit politik dan segala macam. Bahkan misalnya satu partai besar misalnya penguasa jatuh gara-gara itu begitu ya. Walaupun kasusnya masih berjalan. Iya. Nah, yang kedua memang kita belum melihat semacam sejarah baik di kejaksaan ataupun di kepolisian misalnya bahwa kasus itu dibuka dari lapis demi lapis begitu ya. Sehingga misalnya yang terjerat itu tidak hanya pelaku konvensional, tidak hanya operator. Kan kalau kita katakan PPK ini kan operator begitu ya. Tapi mastermind-nya, dalangnya, inisiatornya kan belum ketahuan. Nah, kita berharap misalnya bahwa dengan kasus UPS ini termasuk juga pemanggilan beberapa dari legislatif atau segala macam, bahwa kepolisian tidak hanya berhenti di PPK, tidak hanya berhenti di misalnya di eksekutif, tetapi juga pihak legislatif, kemudian juga pihak penyedia barang dan jasa, bahkan kalau perlu misalnya sudah diancar-ancar bahwa misalnya instrumen yang digunakan tidak hanya tipikor, tetapi juga money laundering dan perpajakan. Cuci uang, Karena kita ingat misalnya begini, kami juga sudah sampaikan misalnya, contoh untuk dua penyedia vendor, PT Ovistar dan PT Multimedia, misalnya CP Multimedia Center misalnya, ternyata mereka pernah terlibat dalam pidana perpajakan. Penggunaan faktur pajak fiktif pada Desember 2012. Dan nilainya fantastis, totalnya 6 miliar. Artinya berapa? Transaksi yang digelapkan paling tidak itu hampir 60 miliar untuk PPN-nya begitu. Nah, artinya kalau 3 instrumen ini juga dipakai, kemudian juga kasus ini dibongkar, artinya satu kasus ingkrah misalnya menjadi alat bukti buat kasus yang lain misalnya, maka harapan publik agar di dalam 4 kali lipat permainan APBD DKI yang nilainya fantastis tadi misalnya melebihi Senturi itu juga bisa terbuka. Kalau ICW kan melakukan penyelidikan. Kalau Anda melihat untuk spesifik kasus UPS ini, apa sih kira-kira yang jadi kendala menyediakan alat bukti bagi polisi? Apakah memang susah untuk menyediakan alat bukti? Karena ini kan korupsi, kadang-kadang korupsi susah dibuktikan hanya sekedar dengan rekening dan rekening saja. Ya, saya pikir seharusnya tidak ada kendala untuk itu. Contoh misalnya begini, pertanyaannya kan kira-kira siapa sih yang menginisiasi, menginput, merubah data begitu ya. Untuk APBD 2014 itu sudah menggunakan e-budgeting walaupun tidak secara keseluruhan gitu. Nah, hanya beberapa pihak yang bisa merubah dan mengentry dari DPA. situ seharusnya bisa ketahuan siapa. Dari situ kita bisa tahu siapa yang login atas user password siapa, kemudian siapa merubah apa, kemudian ditanyakan apakah Anda disuruh orang atau misalnya dia sendiri yang melakukan itu, kemudian titipan siapa misalnya. Karena yang menarik begini Mbak Tasya misalnya, kalau kita lihat misalnya sejak 2012 ya, maksud saya satu ini juga tidak terlepas dari keinginan perbaikan dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Ahok kemudian begitu. 2012 dilakukan MOU antara KPK, BPKP terkait APBD DKI. Kemudian ada Korsup. Dan mulai 2013 ada hasil-hasil audit BPKP. Ternyata dari hasil audit BPKP dikatakan misalnya untuk beberapa SKPD yang besar itu ternyata banyak sekali dana silumannya. Artinya apa? Dana yang tidak dibahas di dalam baik itu APBD atau APBDP, kemudian tidak disepakati dengan SKPD, tetapi muncul dalam pelaksanaan anggaran. Dan itu dikatakan misalnya bahwa SKPD tidak merasa tahu menau dari mana munculnya anggaran ini. Jadi
kalau kita berkaca dari itu misalnya, maka akan sangat menarik melihat kira-kira siapa yang menjadi pemain kunci di balik ini. Bahkan kalau kita mau coba lihat misalnya, ya momentum tentunya pada waktu 2014 kan tahun politik begitu ya, baik di DPRD, nasional dan segala macam. Ada yang ingin running lagi sebagai legislatif atau pejabat begitu. Nah, apakah modus terkait apa kalau istilah kita Pemenangan itu ya, kemudian. pemenangan atau korupsi politik itu juga mau mengemuka di sana begitu. Kemudian kira-kira di mana alirannya? Apakah hanya sekedar aktor pimpinan atau aktor oknum anggota DPRD misalnya, atau juga mengalir ke partai politik yang lebih besar misalnya. Dan seharusnya e-budgeting itu bisa kemudian dengan mudah menemukan siapanya ya. Salah satunya. Baik, kita tahan dulu di situ, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Prime Time Talk.